Pendidikan tinggi seringkali digambarkan sebagai puncak pencapaian akademik. Namun, realitasnya adalah lorong-lorong sepi bagi mereka yang sulit beradaptasi. Di tengah hiruk-pikuk tugas yang tak kunjung usai dan manajemen waktu yang berantakan, muncul rasa terasing, sebuah kondisi emosional yang seringkali kita simpan sendiri. Tubuh kita menjadi saksi bisu. Saat stres mencapai puncaknya, kesehatan seringkali menjadi tumbal. Pola makan berantakan, ketergantungan pada pelarian singkat, hingga tubuh yang mulai ringkih. Kita sedang sakit, dalam tanda kutip, tapi kita merasa tidak punya pilihan selain terus berjalan. Tekanan itu kemudian merambat pulang. Di sana ada ekspektasi orang tua yang membebani pundak, sementara di saku, tagihan dan kebutuhan yang tak terpenuhi menjadi hantu yang nyata. Mahasiswa terjepit di antara tuntutan masa depan dan keterbatasan hari ini. Inilah mengapa 93% mahasiswa dalam studi ini sepakat bahwa kita butuh lebih dari sekedar nasihat. Kita butuh sistem. Riset kami terhadap 91 mahasiswa menunjukkan sebuah paradoks. Sebanyak 47% dari kita sadar betul bahwa sedang stres. Kita tahu penyebabnya, tapi hanya 35% yang mampu mengevaluasi cara mengatasinya. Kita terjebak dalam kesadaran tanpa kemampuan coping. Sementara 68% merasa akses bantuan profesional masih sangat sulit dijangkau. Dunia luar pun tidak memberi kita jeda. Kebijakan politik yang kacau, inflasi harga yang membabi buta, hingga konflik kemanusiaan global yang memenuhi layar ponsel kita setiap hari. Semua ini bukan lagi sekedar berita, tapi tekanan tambahan yang membuat masa depan terasa semakin buram. Karena hal-hal tersebutlah kami terdorong untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mencari solusi yang paling efektif dalam membantu mahasiswa memecahkan masalah yang terkait dengan kondisi mental dan psikologisnya dalam kesehariannya. Saya Muhammad Fakih Arois dengan NIM 2504930. Saya Ibrahim Setiawan Hendriarto dengan NIM 2500758. Saya Rafli Ahmad Bayaki dengan NIM 2504862. Saya Ali Hasan dengan NIM 2511726. Berempat harusnya. Dan kami dari kelompok 6 Arsitektur A angkatan 2025 dengan penelitian berjudul Urgensi Pengadaan Mata Kuliah Bimbingan Konseling dan Pengembangan Diri dalam membantu mahasiswa menghadapi masalah sehari-hari. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat urgensi, maka untuk mengidentifikasi persepsi mahasiswa terhadap pengadaan mata kuliah konseling dan pengembangan diri, kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data secara efisien. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang awalnya memuat 58 butir pernyataan dengan skala Likert 5 poin. Akan tetapi, jumlah butir yang diteliti akhirnya menyusun menjadi 18 butir, karena sebagian besar item telah terjawab dalam studi-studi sebelumnya. Secara garis besar, kuesioner terbagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu 1. Pemahaman mahasiswa terhadap kondisi psikologis mandiri atau kesadaran diri. 2. Persepsi mengenai peran psikologi dan pendekatan yang digunakan. Serta 3. Pandangan terhadap mata kuliah konseling dan pengembangan diri. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring melalui media sosial, Instagram, dan WhatsApp. Selama periode 2 April hingga 27 April 2026, kedua platform ini dipilih karena tingkat penggunaannya di kalangan mahasiswa tergolong sangat tinggi. Sebagian besar mahasiswa mengetahui penyebab stres mereka, sekitar 40-70%, dan menyadari dampaknya terhadap pada pola makan serta tidur. Namun, hanya 35% yang merasa mampu mengevaluasi efektivitas strategi pemecahan masalah yang mereka gunakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian bahwa kesadaran diri saja belum cukup untuk menjamin kesejahteraan psikologi jika tidak dibarengi dengan keterampilan regulasi emosi dan yang terlatih. Dengan kata lain, mata kuliah konseling dan pengembangan diri dapat menjadi wadah sistematis untuk menjembatani kesenjangan antar apa yang disadari mahasiswa dan bagaimana mereka bertindak.
Awaliyah dan Listiandi 2017. Sebanyak 38% mahasiswa merasa layanan konseling masih sulit diakses, dan 41% menilai bahwa sesi konseling yang pernah mereka ikuti belum memberikan dampak optimal. Lebih lanjut, 33% mahasiswa mengaku membutuhkan bimbingan yang berkelanjutan, sementara 27%-nya sangat membutuhkannya bukan sekedar layanan insidental. Temuan ini memperkuat kritik dari Fahriani tahun 2024 bahwa rendahnya literasi kesehatan mental dan minimnya akses menjadi penghambat utama mahasiswa dalam mencari bantuan profesional. Menariknya, 42% mahasiswa meyakini bahwa pendekatan preventif melalui edukasi di kelas lebih efektif dibandingkan model konseling yang reaktif. Ini mengindikasi bahwa mahasiswa menginginkan layanan yang terstruktur, rutin, dan terintegrasi dengan sistem akademik, bukan hanya kegiatan sukarela di luar jam kuliah. Temuan paling menonjol adalah tingginya tingkat dukungan terhadap pengadaan mata kuliah tersebut. Sebanyak 34% mahasiswa cenderung mendukung, 33% mendukung, dan 26% sangat mendukung. Artinya, hanya sebagian kecil yang menolak. Mayoritas responden juga meyakini manfaat mata kuliah ini. 48% merasa akan terbantu dalam memecahkan masalah. 46% meyakini dapat mengoptimalkan kompetensi akademik. Dan 44% merasa kurikulum pengembangan diri akan membantu mereka mengenali serta meningkatkan potensi diri. Selain itu, 47% mahasiswa merasa mata kuliah ini dapat menormalisasikan diskusi seputar kesehatan mental di lingkungan kampus, sebuah langkah penting untuk mengurangi stigma. Yang tidak kalah penting, 55% mahasiswa lebih memilih mendapatkan bimbingan dalam jadwal kuliah dibandingkan mencarinya secara mandiri di luar. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Kelvin Nyana Suryandi 2024 bahwa peran psikologi dalam pengelolaan stres mahasiswa akan lebih optimal jika terintegrasi dengan sistem akademik. Dengan kata lain, mahasiswa tidak ingin diperlakukan sebagai individu yang bermasalah, dalam tanda kutip bermasalah, yang perlu diam-diam mencari bantuan. Mereka menghendaki dukungan psikologis sebagai hak dan bagian alami dari pengalaman kuliah sehari-hari, asalkan metode pembelajarannya praktis dan tidak memberatkan, sebagaimana ditegaskan oleh 47% mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah ini dengan sungguh-sungguh apabila kondisi tersebut terpenuhi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, desain cross-seksional hanya mampu menangkap persepsi mahasiswa pada satu waktu tertentu. Karena mata kuliah konseling dan pengembangan diri belum benar-benar diterapkan, penelitian ini belum bisa mengamati efektivitasnya dalam jangka panjang. Hal tersebut baru mungkin dilakukan setelah implementasi. Kedua, sampel terbatas pada 91 mahasiswa yang terjangkau melalui media sosial, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Ketiga, variabel lain seperti dukungan sosial atau manajemen waktu belum dieksplorasi. Penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih luas dan desain longitudinal sangat disarankan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kami dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Mahasiswa memiliki kesadaran diri yang cukup baik dalam mengenali stres, namun kemampuan mereka untuk mengevaluasi strategi masalah masih tergolong rendah. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan keterampilan praktis. Kedua, layanan konseling yang ada saat ini masih sulit untuk diakses, belum optimal dampaknya, tidak bersifat berkelanjutan, dan mahasiswa sendiri secara eksplisit menginginkan bimbingan yang terstruktur dan rutin. 3. Tingkat urgensi pengadaan mata kuliah konseling dan pengembangan diri sangat tinggi. Sebanyak 93% mahasiswa mendukung mata kuliah tersebut dan yakin akan manfaatnya terhadap kesehatan mental, performa akademik, serta normalisasi diskusi tentang kesehatan mental di kampus. 4. Sebagian besar mahasiswa, sekitar 55%, lebih memilih bimbingan yang terintegrasi dalam jadwal kuliah daripada mencarinya secara mandiri di luar. Ini menegaskan bahwa mereka menghendaki dukungan psikologis sebagai bagian dari hak akademik, bukan sekedar layanan yang biasa saja. Untuk rekomendasi yang bisa kami berikan ialah, untuk institusi pendidikan tinggi atau universitas disarankan untuk segera mengkaji dan mengimplementasikan mata kuliah ini sebagai bagian dari kurikulum opsional ataupun wajib. Dengan metode pembelajaran yang praktis, interaktif, dan tidak memberatkan, penelitian lebih lanjut dengan desain longitudinal dan cakupan sampel yang lebih luas lagi diperlukan untuk menguji efektivitas jangka panjang dari intervensi ini.
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya karya tulis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 91 mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan ketulusan untuk mengisi kuesioner. Tanpa kalian, penelitian ini tidak akan terwujud. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberi semangat, serta kepada orang tua dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan awal. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan berdampak dalam meningkatkan kualitas akademisi di seluruh Indonesia.